Ya Allah, ampuni dosa ibu saya. Beri kesempatan saya membahagiakannya, ya. Beri kesempatan. Tangan kanan saya genggam ibu saya, tapi yang kiri itu udah gak ada yang dipegang, Pak. Jadi saya mohon kepada antum, kalau masih ada orang tua, antum jangan sia-siakan. Karena kalau sudah gak ada, sulit antum menemukannya. Sulit. Ya, itu anugerah. Qultus thumma ayyun. Aku bertanya lagi, setelah itu apa? Qala, Masya Allah, thumma birrul walidain. Setelah itu, berbaktilah kepada kedua orang tua. Letaknya langsung setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi langsung menjelaskan kandungan ayat tadi. Saking pentingnya bakti kepada kedua orang tua, itu diletakkan urutannya setelah sholat 5 waktu, disejajarkan dengan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum, maaf, ingin mencari amalan setelah sholatnya maksimal, yang dengan amal itu dosa bisa digugurkan, kedekatan bisa dibangun, cinta bisa diraih, ada orang tua. Makanya mumpung masih ada, ayo manfaatkan. Barangkali Allah titipkan kepada antum bukan ingin membuat antum lelah, barangkali ingin mengurangi, bahkan menghilangkan dosa-dosa yang melekat dalam diri antum, ingin menghadirkan cinta Allah kepada antum, ingin memudahkan aktivitas yang antum sedang jalani. Saya sering katakan begini ya, maaf ya, hasil kerja keras antum itu, kalau antum sukses, boleh jadi kerja keras antum cuma 30%-nya, 70%-nya, disitulah tangisan ibunda anda yang menangis di pertengahan malam, peluh keringat ayah anda yang dalam mencangkul itu berkata kepada Allah, ya Allah mohon, jangan sampai anak saya seperti ini keadaannya, ya Allah jadikan dia lebih bahagia. Pernahkah antum dengar kisah ketika Sayyidah Hajar alaihissalam mencari air untuk Ismail alaihissalam? Silahkan cek. Yang bolak-balik siapa? Hajar. Naik ke sofa, turun ke Marwah, balik lagi. Berapa balikan? 7 kali bolak-balik. Teman-teman sekalian, yang dapat airnya siapa? Ismail alaihissalam. Sekarang lihat baik-baik. Saat Ismail alaihissalam ingin air, itu kan bayi bergerak-gerak nangis. Jarang, hampir saya nggak pernah lihat ada bayi nangis kaki tangannya nggak gerak. Diam aja begitu kan, pasti punya masalah itu. Kalau dia menangis pasti bergerak tuh kanan kirinya. Makanya dia menangis minta air, ASI tidak keluar, disimpan di bawah, ibunya bolak-balik. Jadi saat ibunya naik ke sofa, kaki masih bergerak, hantam tanah ini, tangan begini-begini, tapi nggak ada yang keluar. Kapan air itu keluar? Ketika ibunya bertawakal kepada Allah, lihat lagi bermohon kepada Allah, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram innaka antal azizul akram. Ya Allah, enggak mungkin kau titipkan ya Allah ujian ini kecuali engkau berikan jalan keluarnya. Ya Allah, hamba sangat yakin dengan karuniamu. Ya Allah, hamba mohon, ya Allah, hamba mohon. Sofa berpikir dengan cara yang bening, Marwah mengharapkan hasil terindah, harapan besar yang ingin diraih. Bolak-balik 7 kali. Begitu sampai 7 balikan, turunlah kemudian anugerah Allah di situ. Ikhtiar dibangun, kemudian hasil didapatkan. Kadang-kadang yang ikhtiar orang tua, yang dapat hasil anak. Makanya ibadahnya disebut dengan sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu asalnya bukan lari-lari kecil. Bukan. Sa'i itu dari kata sa'a yas'a, kesungguhan dalam berusaha. Asalnya itu. Ya, asalnya kesungguhan dalam berusaha. Jadi kalau antum serius, dapat yang diraih. Quran surah ke-17 ayat 16 sampai 17, paling kiri sebelah atas. Allah menyebutkan orang yang berusaha serius, sa'a, disebutkan sa'a. Untuk urusan akhiratnya diberikan sepanjang dia serius dengan baik. Sa'a yas'a sa'yan, usaha yang sungguh-sungguh. Kenapa ibadahnya disebut dengan sa'i? Karena pada saat itu ada orang yang sangat berusaha dengan serius, ingin mencari air untuk anaknya. Ibu yang bolak-balik, anak yang dapat air. Begitu sampai pada yang ke-7, hamparan tangisan dan permohonannya menyentuh arsy, seketika turun malaikat menggerakkan sayapnya, menyertai telapak kaki Ismail ketika menghentak ke air, ke tanah. Malaikat menghentakkan sayapnya, keluar air. Ibunya melihat, kata ibunya, zam. Apa itu zam? Zam artinya kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Karena itu disebut dengan zam-zam. Sampai hari ini tidak berhenti. Bagaimana ketulusan seorang ibu dalam mendekat kepada Allah, menghasilkan anugerah pada anak yang tidak berhenti keberkahannya.
Karena itu saat antum merasa sudah sukses, usia antum sudah matang 40 tahun ke atas, maka turunlah Quran surah ke-46 ayat ke-15. Paling kiri sebelah atas. Jangan antum kira kesuksesan itu antum yang raih. Lihat kalimatnya. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu karha. Lihat, kami wajibkan, wasiatkan, tegaskan kepada setiap anak bakti kepada kedua orang tuanya, seakan-akan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu kamu sudah mengandung kamu dalam keadaan lemah luar biasa. Kemudian memberikan ASINya lemah luar biasa. Perjuangannya berat. Nah, ketika engkau sampai pada usia 40 tahun minimal, banyaklah berdoa kepada Allah. Lihat, antum usia 40 tahun, perhatikan bimbingan doanya dari Allah. Ya, perhatikan doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Alayya, lihat, wa ala walidayya. Ya Allah, mohon bimbing hamba untuk bisa mensyukuri segala nikmat yang telah engkau titipkan kepada hamba. Lihat-lihat, dan bukan hanya kalimat hamba, tapi disebutkan walidayya, orang tuanya disertakan. Ya, kata sebagian ulama tafsir, kenapa orang tua disertakan pada pengakuan nikmat? Karena orang itu mesti sadar, anak mesti tahu, boleh jadi usia dia atau usaha dia untuk mendapatkan hasil itu bukan karena kerja kerasnya, lebih banyak karena orang tuanya. Mustahil teman-teman sekalian antum ujuk-ujuk mendapatkan sesuatu. Pasti ada kaitan dengan orang tua antum yang berdoa kepada antum, yang bermohon kepada Allah. Antum disekolahkan investasi orang tuanya, dicarikan guru yang spesial untuk mengajarkan antum, diberikan kasih sayang, makanan terbaik. Tiba-tiba antum katakan, ini semua karena saya, tidak ada peran orang tua. Siapa antum? Maka jika semua diberikan, maaf, kandungan tidak pernah dilepaskan. Belum pernah saya dengar seorang ibu mengandung, tiba-tiba, mama mau mandi dulu sebentar ya. Enggak bisa. Kemana aja dibawa. 9 bulan 10 hari berjuang dengan lelahnya. Quran surah 7 ayat 189. ASI sempurna sampai 2 tahun gratis, paling bagus. Quran surah kedua ayat 233. Mencarikan guru untuk belajar sampai paham, ya, sampai antum paham bisa berbagi. Quran surah ke-9 ayat 122. Menjadi dekat dengan Allah dalam belajar. Quran surah 58 ayat ke-11. Cari guru ngaji, ayo talaki, datang ke masjid, carikan tempat, cari guru terbaik, sampai doa, dilindungkan dari setan. Contoh Quran surah ketiga 35 sampai 37. Semua ada perhatian. Tiba-tiba setelah dewasa, Masya Allah, minta sedikit saja, antum katakan, kenapa? Dan hebatnya, orang tua nggak pernah minta. Nggak pernah minta, jarang umumnya minta. Ya, tapi kalau sudah ada sinyal, antum mesti paham. Itu yang kadang-kadang susah. Ya, jadi teman-teman sekalian, indah. Makanya lihat ya, itu ditempatkan setelah sholat tepat pada waktunya, bakti kepada kedua orang tua. Jadi berbahagialah antum kalau masih ada orang tua lengkap. Demi Allah saya katakan. Ya, saya ingin katakan pada antum, tolong jangan tunggu penyesalan di akhir. Karena kalau sudah tidak ada, nggak ada kesempatan untuk bisa mewujudkannya. Saya berusaha untuk menghadirkan bakti kepada keduanya, tapi satu sudah tidak bisa didapati. Ya, saya 5 bersaudara. Saya anak keempat. Ayah saya mengajar satu musalla, sekarang menjadi masjid. Setiap yang dibawa itu saya dalam taklim beliau. Saya masih ingat betul, kalau beliau mengajar, itu saya tidur. Ya, sekarang tertukar. Saya mengajar, beliau tertidur. Tapi yang paling menarik, dalam keadaan selesai mengajar pun, kalau pulang, saya nggak dibangunkan, Pak. Digendong oleh beliau sampai ke kamar tidur, dan disitulah kemudian dipastikan tidurnya nyaman. Kalau bangun kadang digoda. Dari mana taunya? Karena saya pernah pura-pura tidur untuk tahu apa yang ayah saya lakukan dalam keadaan saya demikian. Ternyata dijaga betul sampai ke rumah. Sampai tiba masanya, kemudian saya mau masuk pesantren. Apa yang terjadi? Ayah saya diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakit itu kemudian kami menjenguk ke rumah sakit. Ayah saya hanya memeluk, mengatakan, maafkan, saya tidak bisa mengantar. Maafkan, ayah tidak bisa mengantar. Saya peluk beliau, saya berangkat ke pesantren, dan ternyata itulah akhir pertemuan kami. Saya pulang,
kemudian sampai rumah sudah tidak punya kesempatan menatapnya. Ya, sudah dikuburkan, saya peluk ibunda saya temani beliau tidur, hanya melihat dalam mimpi mengenakan kemeja biru muda, dan hanya kemudian memberikan isyarat senyuman. Itu akhir yang saya lihat dalam mimpi. Kini saat kita punya sesuatu untuk berbagi, minimal memberikan kebahagiaan, orangnya sudah nggak ada. Saya betapa bahagia waktu membawa ibunda saya haji. Saya genggam tangannya dengan tangan kanan saya. Dalam sa'i saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon ganti kasih sayang ibu saya. Ini ibu saya bawa, ya Allah. Saya mohon, ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah. Ampuni dosa ibu saya. Beri kesempatan saya membahagiakannya, ya Allah. Beri kesempatan. Tangan kanan saya genggam ibu saya, tapi yang kiri itu udah gak ada yang dipegang, Pak. Jadi saya mohon kepada antum, kalau masih ada orang tua, antum jangan sia-siakan. Karena kalau sudah gak ada, sulit antum menemukannya. Sulit. Ya, itu anugerah. Ya, teman-teman sekalian, saya kira itu bagian kedua. Ya, dan yang terakhir, qultu thumma ayyun, saya bertanya lagi, apalagi setelah yang kedua itu? Kata Nabi, thummal jihadu fi sabilillah, baru jihad fi sabilillah. Perhatikan, jihad fi sabilillah letaknya nomor 3. Nomor 3 setelah bakti pada orang tua. Jadi bahkan nanti dalam kaidah nggak boleh antum mau jihad, orang tua tidak sepakat, antum maksa jihad, antum dosa. Nanti kita lihat bab selanjutnya. Ada seorang ingin berjihad, orang tuanya ternyata belum mengizinkan dia berangkat, dan sedih. Apa kata Nabi? Masya Allah, kata Nabi, pulang kamu ke rumah, buat dia tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Buat dia tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Saking tingginya nilai bakti pada orang tua, pahala antum diberikan di situ. Kadang antum nyanyi pahala keluar rumah, di dalam rumah ada sosok yang sangat dalam yang menghadirkan pahala kebaikan kita. Mungkin jalan surga antum bukan di luar, orang tua yang dititipkan kepada antum. Yang lain usia 60 tahun, yang lain 50 tahun. Kok orang tua antum 80 tahun hadir di samping antum? Kadang-kadang rasanya makin repot. Ternyata di situ surganya ternyata. Dan itu jihad terpenting dibandingkan dengan keluar, dan urutannya nomor 3. Urutan nomor 3. Karena itu hadis ini dan ayat yang kita bahas ingin memberikan pesan yang dalam kepada kita semua, agar dalam setiap kesempatan mari kita tunjukkan bahwa tidak salah Allah amanahkan pada kita orang tua, yang dengan itu titian surga kita bisa diraih.